Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman angkatan 2022 dan juga 2023. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kita akan membahas tugas kita yang kedua di mata kuliah Interprofessional Education untuk kasus yang kedua. Baik, ini untuk nama anggota kelompoknya dan ini juga untuk skenario kasusnya. Oke, boleh untuk yang nomor satu. Sebelumnya izin menambahkan nomor satu itu bagaimana cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Di sini terdapat perspektif dari masing-masing profesi, yaitu apoteker dan dokter. Next, Kak. Untuk dari perspektif apoteker sendiri, yaitu menggunakan teknik SBAR di mana ada situation, background, assessment, dan recommendation. Untuk situation sendiri, yaitu contohnya adalah seperti, dok, saya melihat adanya potensi interaksi antara ciprofloxacin dan insulin. Lalu untuk background sendiri yaitu ciprofloxacin diketahui dapat meningkatkan risiko hipoglikemia pada pengguna insulin. Lalu ada asesmen di mana dialognya itu pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, terutama dengan infeksi, risiko hipoglikemia ini dapat meningkat. Untuk rekomendasinya sendiri, jika memungkinkan berdasarkan pola kuman atau sensitivitas, apakah dokter bersedia mempertimbangkan alternatif antibiotik dengan profil risiko glukosa yang lebih rendah, yaitu untuk empiris terapi ulkus kaki, misalnya amoxicillin, clavulanat, atau Palexin atau clindamycin bila menargetkan flora kulit. Untuk infeksi ringan sedang, untuk infeksi ringan berat dan pertimbangan piperesalin, tazobactam atau regimen yang sesuai menurut pedoman IWGDF atau IDSA sambil menunggu kultur. Kemudian izin saya menambahkan dari perspektif seorang dokter. Jadi di sini dokter harus merespon rekomendasi apoteker dengan cara sikap untuk menghargai dari kompetensi apoteker. Contohnya yaitu yang pertama dari mengakui inputnya apoteker. Contohnya yaitu terima kasih infonya. Ini penting untuk keselamatan pasien. Kemudian menjelaskan alasan klinis dari pemilihan terapinya. Bisa dicontohkan seperti saya mempertahankan ciprofloxacin karena dugaan dari infeksi gram negatif dan juga protokol RS. Kemudian memberi ruang diskusi, contohnya yaitu, tapi saya terbuka untuk membahas alternatif bila risiko interaksi lebih besar daripada manfaat obatnya. Kemudian mencari solusi bersama dengan apoteker. Misalnya yaitu dari memantau gula darah lebih sering pada pasien, kemudian menyesuaikan dosis insulin, dan juga mengubah antibiotik bila memungkinkan. Untuk teknik komunikasi yang digunakan sendiri yaitu pertama ada SBAR, di mana SBAR sendiri itu singkatannya dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation, di mana teknik ini efektif untuk komunikasi antar profesi kesehatan seperti apoteker, dokter, dan perawat, terutama dalam menyampaikan informasi kritis untuk keselamatan pasien. Kemudian selanjutnya ada prinsip interprofessional collaboration atau IPC, yang dimana terdapat role clarity, yaitu memahami peran dari masing-masing antara dokter dan juga apoteker. Di mana dokter ini terkait dengan diagnosis dan juga apoteker terkait dengan pengelolaan terapi obat. Kemudian terdapat mutual respect, yaitu saling menghargai dari keahlian profesi. Kemudian shared decision making, yaitu keputusan diambil bersama untuk keselamatan pasien. Kemudian terakhir terdapat closed loop communication, yaitu apoteker memastikan kepada dokter untuk memahami rekomendasi obat dan juga dokter mengonfirmasi kembali. Next. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2, bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan juga profesionalisme. Untuk cara menyelesaikan pendapat ini ada beberapa caranya. Pertama ialah dengan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini yaitu adalah untuk menekankan bahwa dokter dan apoteker memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan pasien. Caranya itu adalah bisa dengan menggunakan bahasa yang profesional, netral, dan jelas saat membuka dialog. Selanjutnya itu dalam pendekatan kolaboratif ini juga kita harus menghindari nada yang menghakimi seperti karena kita hanya fokus pada data dan juga risiko klinis. Lalu selanjutnya ada membangun kepercayaan atau trust melalui komunikasi terbuka. Kolaborasi efektif itu membutuhkan rasa hormat, kerjasama, pengetahuan, dan juga komunikasi yang baik. Kita bisa menyampaikan rekomendasi sebagai masukan keamanan obat, bukan dengan kritik. Contoh komunikasinya itu adalah dengan seperti saya memahami prioritas dokter dalam menangani infeksi. Namun saya khawatir interaksi ini dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Kita juga harus memberikan kesempatan dokter menjelaskan alasan klinis, yaitu seperti tingkat infeksi, kebutuhan antibiotik, dan juga risiko bila terapi diganti. Cara selanjutnya itulah dengan pendekatan empati dan juga mendengarkan secara aktif. Cara ini efektif untuk resolusi konflik interprofesional. Cara ini juga dapat memvalidasi pendapat lawan bicara untuk menurunkan sikap defensif. Caranya dengan mendengarkan alasan dokter, lalu kita ulangi pemahaman dan juga ajukan klarifikasi. Contohnya itu seperti
Saya memahami dokter sangat fokus pada keberhasilan terapi infeksi. Dokter juga dapat mengakui masukan apoteker untuk memperkuat kolaborasi. Baik, untuk cara yang selanjutnya, itu dapat dengan melakukan fokus pada tujuan bersama, dengan cara mengarahkan diskusi dari siapa yang benar dan salah menjadi apa solusi terbaik untuk pasien. Terapkan prinsip bekerja sama sebagai satu tim dan bukan sebagai individu terpisah. Menggunakan pedoman atau protokol bersama untuk mendukung keputusan klinis, sehingga kedua pihak harus sepakat bahwa keselamatan dan keberhasilan terapi pasien adalah prioritas yang utama. Cara yang selanjutnya dapat dengan menggunakan kerangka shared decision making. Pendekatan SDM ini dapat menurunkan drug-related problems dalam studi RCT. Dokter dan apoteker berdiskusi tentang risiko dan manfaat setiap pilihan. Keputusan dibuat bersama berdasarkan bukti klinis dan kondisi pasien, sehingga dapat meningkatkan rasa saling menghargai peran dan komitmen pada keselamatan pasien. Cara yang terakhir dapat dilakukan dengan cara menegosiasikan solusi saling menguntungkan. Strategi integrating mencari solusi win-win, yaitu bukan mengalah atau menghindar. Bersama-sama meninjau pedoman, yaitu risiko hipoglikemia, terapi DM, dan pilihan antibiotik. Dapat juga dengan merumuskan rencana intervensi yang tepat, tetap efektif sekaligus aman, misalnya dengan cara menyesuaikan dosis insulin, mengganti antibiotik bila memungkinkan, monitoring glukosa lebih intensif, serta menyusun protokol pemantauan efek samping. Baik, selanjutnya untuk bahasan yang ketiga, boleh di next. Bagaimana cara bekerja sama merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, serta preferensi pasien dan juga keluarga. Nah, jadi dalam hal ini tuh yang paling pertama adalah pentingnya kolaborasi antara dokter dan juga apoteker, di mana kolaborasi itu merupakan aspek kunci dalam merumuskan intervensi komprehensif. Nah, itu sesuai dengan prinsip interprofesional collaborative practice, yaitu tentang komunikasi efektif, saling menghargai keahlian profesi, dan pengambilan keputusan yang berpusat pada pasien. Nah, hal ini kenapa pasti dibutuhkan? Karena pada skenario, pasien itu memiliki kondisi yang kompleks, yaitu dia ada DM tipe 2, ada hipertensi, dan juga ulkus kaki diabetik terinfeksi. Nah, langkahnya gimana? Yang pertama itu bisa dengan cara identifikasi masalah, di mana dokter mengidentifikasi masalah dengan meresepkan insulin, ciprofloxacin, dan juga kandesartan. Lalu apoteker mengidentifikasi masalah dan menemukan interaksi serius yaitu antara ciprofloxacin dan juga insulin, sehingga akan menyebabkan resiko hipoglikemi. Nah, sesuai dengan laporan dari FDA tahun 2022 bahwa fluoroquinolone akan mempengaruhi dari regulasi glukosa dan dia dapat meningkatkan sekresi insulin atau gangguan kanal ion pankreas serta menyebabkan disfungsi glikemik termasuk hipoglikemi berat. Nah, identifikasi ini penting untuk mencegah adanya adverse drug events terutama pada lansia dan juga pasien DM. Nah, kemudian cara kedua dengan case conference atau kayak mengadakan konferensi mengenai kasusnya, di mana dalam konferensi itu dokter bisa menjelaskan kenapa alasan klinis pemilihan dari ciprofloxacin, yaitu dengan dugaan adanya infeksi gram negatif pada ulkus diabetikum. Nah, kemudian apoteker juga bisa memberikan analisis farmakoterapi tentang resiko gangguan glikemik akibat ciprofloxacin dan juga bukti ilmiah terkait interaksi obat tersebut. Nah, bisa memberi dalam konferensi itu bisa memberikan rekomendasi alternatif antibiotik seperti ceftriaxone atau piperacillin tazobactam. Selanjutnya, share decision making itu melibatkan dokter, apoteker, pasien, dan keluarga. Nah, yaitu memastikan keputusan terapi mempertimbangkan yang pertama, keamanan klinis, yang kedua, prevensi pasien, yang ketiga, kesiapan keluarga, yang keempat, resiko dan efek samping, hipoglikemik. Nah, selaras dengan prinsip IPE 2016, keputusan kolaboratif meningkatkan keselamatan pasien. Lalu selanjutnya yang kelima, itu implementasi dan monitoring. Dokter mengevaluasi infeksi dan respon klinis terhadap antibiotik. Lalu apoteker memonitoring glukosa darah, tanda hipoglikemia, dan pengawasan interaksi obat. Monitoring ini diperlukan untuk memastikan terapi berjalan aman dan sesuai tujuan. Nah, lalu yang keenam itu pendokumentasian, yaitu mencatat seluruh proses seperti alasan pemilihan atau alternatif obat, hasil diskusi interprofesional, edukasi pasien dan keluarga, rencana monitoring lanjutan. Menurut FIP, dokumentasi tersandar penting untuk yang pertama menjaga komunitas pelayanan, yang kedua mencegah medication error, yang ketiga mendukung koordinasi antar profesi. Lalu dokumentasi ini menjadi sebagian integral dari pasien safety dan peningkatan mutu pelayanan klinis. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi yang sudah kami lakukan, itu beberapa di antaranya adalah kolaborasi internasional antara dokter dan apoteker itu sangat penting untuk pelayanan yang aman, efektif, dan pusat pada pasien. Lalu kasus yang dibahas menunjukkan perlunya kontribusi berbagai profesi akibat kompleksitas dari kondisi medis. Lalu perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan empati, active listening, dan juga komunikasi profesional. Lalu interaksi obat itu menegaskan peran farmasis dalam pemantauan terapi dan keselamatan pasien. Selanjutnya, keputusan klinis harus multidisiplin, mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, dan preferensi pasien. Lalu, kompetensi kolaborasi, komunikasi, dan resolusi konflik merupakan kemampuan inti tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, pemahaman kolaborasi membantu untuk membentuk profesional kesehatan yang kompeten, humanis, dan siap bekerja dalam tim. Next.
Yang berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk diskusi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih juga untuk presentasinya pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.